Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya adalah Alexius Sanana dari kampus atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian di Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Chaidir Calaf Islami Eskom Mkom. Judul dari proposal ini yaitu pengembangan dan evaluasi aplikasi Android Password Manager berbasis fingerprint authentication untuk meningkatkan keamanan dan usability pengelolaan password pada platform Android. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan gagasan penelitian ini secara ringkas dan juga jelas tentunya. Lanjut ke latar belakang. Di era transformasi digital saat ini, hampir semua aktivitas kita memerlukan akun, mulai dari media sosial, marketplace, perbankan digital, email, hingga sistem akademik dan juga lain-lainnya ya. Akibatnya, setiap orang harus mengelola banyak akun sekaligus, yang masing-masing idealnya memiliki password yang berbeda dan juga harusnya kuat ya. Namun, kenyataannya, mengingat banyak password itu sulit, banyak pengguna akhirnya mengambil jalan pintas, menggunakan password yang sama di beberapa akun, memilih password yang lemah, atau menyimpannya di tempat yang tidak aman. Fenomena penggunaan ulang password ini menjadi salah satu penyebab utama kebocoran akun secara berantai melalui serangan yang disebut credential stuffing. Untuk mengatasi hal ini, hadirlah aplikasi password manager yang menyimpan seluruh kredensial secara terpusat dan terenkripsi. Sayangnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsinya masih sangat rendah. Penyebabnya bukan hanya soal keamanan, tetapi juga karena aplikasi ini sering dianggap rumit dan juga kurang praktis, terutama pada proses login yang berulang. Di sisi lain, teknologi biometrik pada smartphone Android kini memungkinkan autentikasi menggunakan sidik jari yang jauh lebih cepat dan juga praktis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa autentikasi sidik jari memiliki tingkat penerimaan yang tinggi karena menyeimbangkan keamanan dan juga kemudahan. Dari sini muncullah peluang penelitian saya mengintegrasikan sidik jari ke dalam password manager Android. Lanjut ke research gap dan rumusan masalahnya. Oke, lanjut. Sebelum menentukan arah penelitian, saya menelaah beberapa studi terdahulu ya, penelitian dari Bagafatula dan rekan-rekannya pada tahun 2015 meneliti kegunaan autentikasi biometrik pada iPhone dan Android. Lalu Conti dan rekan-rekannya juga menganalisis password autentikasi sidik jari pada perangkat Android. Pada ranah password manager, Chowdhury dan rekan-rekannya tahun 2019 mengkaji aspek usability, keamanan dan kepercayaan, sementara Al-Daini dan rekan-rekannya tahun 2020 menemukan bahwa hambatan utama adopsi justru adalah kurangnya kepercayaan dan transparansi. Dari sini terlihat sebuah celah penelitian. Kajian tentang biometrik dan kajian tentang password manager selama ini berjalan terpisah, masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan autentikasi sidik jari ke dalam password Android Manager ya. Lalu sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan dan usability secara bersamaan. Celah inilah yang ingin saya isi. Oke, lanjut ke sini. Berdasarkan celah tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Pertama,
tentang bagaimana merancang aplikasi Android Manager berbasis sidik jari pada Android. Kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap keamanan akses. Ketiga, bagaimana tingkat usability-nya. Dan yang keempat, bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi ini. Lanjut ke tujuan dan manfaat dari penelitian saya. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi aplikasi password manager berbasis sidik jari pada Android yang memadukan keamanan dan kemudahan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan merancang aplikasinya, mengimplementasikan login sidik jari, menerapkan penyimpanan password terenkripsi dengan AES 256, serta mengukur tingkat keamanan dan usability dan penerimaan pengguna. Manfaatnya ada dua. Secara akademik, penelitian ini menambah referensi mengenai integrasi sidik jari pada Android Manager dari sisi keamanan dan usability sekaligus. Secara praktis, penelitian ini menawarkan alternatif baru, yaitu pengelolaan akses password yang lebih mudah, sekaligus lebih mudah digunakan bagi pengguna Android. Lanjut. Kita lanjut ke bagian metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian ini jenisnya adalah penelitian terapan atau applied research, karena menghasilkan solusi nyata berupa aplikasi Android yang dapat digunakan. Pendekatannya menggunakan metode campuran atau mixed method. Data kuantitatif yang saya kumpulkan meliputi tingkat keberhasilan login, tingkat kegagalan login, waktu autentikasi, dan skor sistem usability scale atau SUS. Sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara atau sesi tanya jawab di platform-platform media sosial lainnya. Untuk pengembangan sistemnya, saya menggunakan model prototype. Model ini dipilih karena bersifat iteratif dan melibatkan umpan balik pengguna melalui 6 tahap: pengumpulan kebutuhan, desain awal, pembangunan prototipe, evaluasi pengguna, penyempurnaan, dan sistem akhirnya. Dari sisi teknologi, aplikasi dibangun pada platform Android menggunakan bahasa Kotlin. Penyimpanan data menggunakan SQLite melalui Room Database. Untuk keamanannya, saya memanfaatkan Android Biometric API untuk mengautentikasi sidik jari. Dan enkripsinya saya menggunakan AES 256 untuk melindungi password yang tersimpan. Oke. Gini. Lalu untuk pengukuran saya menggunakan instrumen SUS, yaitu kuesioner 10 pertanyaan dengan skala Likert. Sebagai acuan, skor SUS di atas 68 menandakan usability di atas rata-rata. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden pengguna Android yang perangkatnya memiliki sidik jari. Lalu untuk kerangka penelitiannya, saya sudah menyiapkan map-nya seperti ini. Oke, agar lebih jelas, seluruh alur penelitian ini saya rangkum dalam sebuah mind map. Di bagian tengah adalah gagasan utama penelitian. Kemudian yang bercabang menjadi 8 bagian yang saling terkait, mulai dari latar belakang, research gap, tujuan,
research question, metode, implementasi, data penelitian, dan yang terakhir output dari penelitian ini. Lalu, peta pikiran ini menunjukkan bahwa setiap komponen penelitian saling terhubung secara logis dan sistematis. Lalu lanjut ke luaran dan kontribusi yang diharapkan. Oke, lanjut ke sini. Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran. Yang utama adalah prototipe aplikasi password manager Android yang berfungsi penuh. Dilengkapi sistem autentikasi sidik jari yang terintegrasi. Selain itu, penelitian ini menghasilkan hasil evaluasi keamanan, hasil evaluasi usability, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem selanjutnya. Dengan luaran tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dengan baik sehingga referensi akademik di bidang keamanan informasi dan interaksi manusia komputer maupun sebagai solusi praktis yang lebih aman dan juga harusnya nyaman bagi pengguna. Lalu untuk penutup serta referensinya sudah saya berikan di sini. Sebagai penutup, seluruh proposal dan penulisan ini didukung oleh referensi ilmiah yang saya kelola menggunakan software manajemen referensi dengan sumber utama dari jurnal-jurnal seperti karya Chowdhury dan rekannya serta Alodaini dan juga rekan-rekannya mengenai usability dan kepercayaan password manager. Demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengembangan password manager berbasis sidik jari pada Android. Besar harapan saya, penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi keamanan dan kenyamanan pengguna. Terima kasih atas Bapak Caidir dan juga semua yang menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya atas penyampaian saya yang mohon maaf mungkin kurang atau mungkin bagus. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.